Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifah Kumara Zamani dengan NIM 2020392 dengan tugas UTS mata kuliah Khot. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang tokoh sejarah Utsman bin Ali Affandi, atau ya tokoh kita kali ini yaitu Utsman bin Ali Affandi, seorang muadzin di Masjid Haseki yang terletak di daerah Fatih, Istanbul, Turki. Beliau hafalan Al-Quran sejak kecil. Karena itu beliau diberi gelar Al-Hafid Utsman. Lahir di Konstantinopel, Istanbul pada tahun 1642 Masehi. Tumbuh dan menghabiskan masa remajanya di tanah kelahirannya, Istanbul. Ibu kota khilafah Islamiyah di ibu kota para ulama pada waktu itu. Pada mulanya Al-Hafidz Utsman lebih cenderung mendalami ilmu fikih. Jadi sebelumnya itu beliau belum mendalami ilmu terus sastra serta ilmu keagamaan lainnya. Karena itulah beliau dekat dengan banyak ulama. Berawal dari beliau banyak belajar itu, beliau dekat dengan banyak ulama dan pemuka agama, di mana mayoritas dari para ulama tersebut juga seorang kaligrafer atau seorang kaligrafi. Dari kedekatan beliau dengan para ulama ini pula tumbuh dorongan atau muncul dorongan yang kuat untuk belajar menulis dan mendalami seni. Nah, dari sinilah beliau mulai tertarik untuk mendalami seni kaligrafi. Al-Hafidz Utsman mulai belajar Khot itu pada seorang kaligrafer terkenal, yaitu Syekh Darwis Ali Ar-Rumi pada tahun 1673, insyaallah. Berkat bimbingan sang guru dan kegigihannya, beliau berhasil menguasai dengan baik semua pelajaran dari gurunya. Jadi beliau itu mudah paham. Beliau suka belajar dan berguru kepada guru-guru yang lain untuk mengambil ilmunya. Kemudian mengasah kemampuan menulisnya dengan meniru tulisan para kaligrafer sebelumnya. Dan beliau belajar dari para ahli, para kaligrafer ahanda sebelumnya. Pada saat itu sang guru, yaitu Darwis Ali, telah memasuki usia lanjut karena sudah tua, ya maksudnya di sini. Karena sebab tersebut beliau berinisiatif untuk mengirimkan beliau Al-Hafidz Utsman kepada salah satu murid terbaiknya, yaitu Mustafa Ayyubi pada tahun 1685 untuk melanjutkan belajarnya tadi. Di tangan gurunya yang terakhir ini, jadi beliau
Mustafa Ayyubi ini, beliau termasuk ini guru terakhirnya beliau untuk belajar hot. Hafidz Usman ini mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya. Beliau tuh cerdas dan memperoleh ijazah dari sang guru pada usia kurang lebih 18 tahun insya Allah. Beliau Al-Hafidz Usman dikenal memiliki kesabaran. Al-Hafidz Usman ini dikenal dengan kesabaran dan ketekunan yang tinggi serta ulet dalam berlatih. Jadi beliau itu ulet dalam berlatih kaligrafi salah satunya. Hal inilah yang mengantarkan beliau mampu menguasai rahasia-rahasia menulis lebih dalam dan detail tentang hot atau kaligrafi ya. Bahkan sampai mengungguli para gurunya. Tidak heran jika kemudian nama beliau segera dikenal, banyak orang cepat dikenalnya dengan akhlak dan adabnya pula yang tinggi. Beliau bisa diterima oleh masyarakat. Adabnya yang baik, yang tinggi, membuat beliau itu diterima oleh banyak kalangan, baik masyarakat umum maupun keluarga sultan pada waktu itu. Bukan karena itu juga demikian pula tulisannya yang dikenal indah menjadi incaran para kolektor atas dan dijual dengan harga tinggi. Al-Hafidz Usman itu telah diberi Allah, termasuk Allah Subhanahu wa taala memberi anugerah yang jarang dimiliki oleh kaligrafer lainnya. Beliau berperan banyak dalam menyempurnakan huruf-huruf khat, naskhi sehingga menciri khas tulisan sendiri. Karena itu mulai muncul corak atau madrasah. Corak atau madrasah. Hafidz Usman ini adalah dalam khat naskhi Hafidz Usman ini kalau nggak salah dalam khat naskhi yang diikuti oleh para kaligrafer setelahnya tuh dia lebih menguasai, lebih indah hasil karyanya. Jadi karena keindahan tulisannya yang belum pernah ada pada waktu itu, beliau mampu mengembangkan dan mampu membuat keindahan tulisannya tuh lebih baik yang belum pernah ada pada waktu itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.